Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu, teteh-teteh, aa-aa, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya, Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Yang malam hari ini lagi sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang malam hari ini ke loba hutang dilunasan sadayana. Amin. Tak amina tarik loba ting hutangna eta tah. Enjing jatuh tempo geningan ibu kainget-inget eta tah aduh. Kalem teh dini atuh ya Allah. Insya Allah mau ngalaman teh dini ya, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Handi, panggilannya Handi Boni, Bu. Saya usia kelahiran 1988 sama kayak Kang Dika. Ternyata tadi udah ngobrol seangkatan, sama-sama di Darut Tauhid. Kebenaran saya nyamu alaf tahun 2012 dan alhamdulillah sudah menikah tahun 2012. 2017 baru kemudian saya ada di sini sampai akhirnya tausiah, Bu. Istri saya duluan ustazah 2012. Istri saya mah orang Ciamis, Ibu, Panjalu, besi jadina. Jadi upami di Panjalu mah tiang gawang oge tinu bambu, upami tinu besi oge di kilo, Ibu. Alhamdulillah kemudian dipertemukan sampai akhirnya saya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk kemudian berbagi, menginspirasi kepada para pemuda yang lain untuk senantiasa memotivasi berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah sampai hari ini saya hari ini berada di tempat ini bukan berarti yang lebih mulia daripada ibu dan bapak yang lain. Tapi hanya diberikan amanah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan bab tentang pernikahan. Aku luar biasa. Amanahnya luar biasa, Bu. Hari kawin nama gampang, nikah nama gampang. Kari klik ketemuan deal 3 menit oke jadi. Anu hese mertahan kena cangtang tu pernikahan tos 5 tahun 30 tahun bisa sakinah mawadah waromah cangtang tu. Tapi bisa jadi aya pernikahan nembe oke dek ngajak pernikahan teh udah ada komitmen hoyong trust ngajadikan rumah tangga ametiasa menangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kang Dika nggak apa-apa nanti ditranslate sama Tah Dini ya. Ada translatornya berarti ya tadi ini. Maka tujuan pernikahan perlu dimiliki oleh pasangan pernikahan. Bisa jadi pasangan yang sudah menikah mang tahun-tahun, Ibu, 30 tahun nikah masih kene tenyaman di rumah teh, Bu. Tetenang, Ibu. Litas kunu ilaiha, tidak ada ketentraman dalam rumah tangga. Ibu kapan terakhir kali keur masak sayur lodeh ditangkep ku si bapak ti pengker, Ibu? Oh, kapan? Tara ibuna atuh dah galak teuing. Wanita itu sekali ngomong sehari ibunya sapoe awewe mah mun ngomong bapak 30.000 kata sehari, Pak. Sok, Pak, beri dicobian di bumi. Bapak datang ke bumi, assalamualaikum, dibuka ku si ibu, waalaikumsalam, bapak tos tuang teu acan tuh ngali. Bari tuang naon atuh ari bapak? Naon wae. Bade telur moal, telurna barek rek di dadar, rek digoreng atau rek direbus, rek kumaha Bapak? Direbus. Direbusnya rek kumaha ya Bapak? Atau rek pakai sambal atau rek dicengekan rek kumaha Bapak? Rek dimihan moal. Moal.
Atau iya kumaha tuh aya mie lebar ieu mah masih masak mie. Kumaha tuh kumaha maneh we lieur akhirna teh. Wanita sekali berbicara 30.000 kata, Pak. Kalau laki-laki sekali berbicara sehari itu cuma 8.000 kata. Maka kenapa laki-laki suka stres ibu di imah mah? Mata stres laki mah di imah teh lieur urang mah jeung pamajikan mending di ieu nyokot jeujer we urang nguseup ngobrol jeung jaer we mending gitu tah. Ngobrol jeung jair kah stres akhirnya bapak teh di rumah kadang ibu datang di kantor capek bawa pekerjaan kantor stres masuk ke rumah assalamualaikum dijawab ku ibu teh waalaikumsalam di mana wae maneh di kantor nah uih tabu sakieu meeting sok dah heula tah mama geus masak tah tadi Pak RW ka dieu nagih retribusi ka dieu tuh cenah PDKM tadi nanyakeun antara ke masjid itu ningali tuh PLN geus tinu geus rek beak eta teh PLN teh kuota mama CF itu budak hayang jajan teu kabeli ku mama susu geus bareak kabeh budak saopat-opat ku mama kabeh disusuan kabeh rarayu tilu kabeh sadaya stres ibu salah kita ya Allah cenah ninung nganggak jeujer we nguseup we jair matara ngobrol lep stres rubah sekarang Bu. Rumah tangga harus ada ketentraman dalam rumah tangga. Maka rubah cara ibu menyikapi suami biar tentram. Teh Dini nanti memperlakukan ke Kang Dika. Romantis ibu. Pakai pakaian yang terbaik, yang terseksi. Sok, pakai pakaian yang terseksi ibu ke suami ibu teh. Sok nu transparan mun tiasa. Keresek pasar anu beureum teh. Pakaian yang tercantik, yang terseksi, make up, kosmetik yang terbaik, yang terseksi, parfum yang paling wangi yang dipilih sama ibu, sama seorang istri. Kemudian ibu, aduh rambutnya diperlihatkan yang paling terbaik ke suami. Kadang orang masuk pabaliut dah, anu nikah panganten, anu nikah nu heboh dandana kadang urang mereka panganten eta nu kaundangan. Jadi gogoda mimiti keur salaki mah di ondangan emang ibu. Komo ditambah ku penyanyi dangdut salaki mah ngilu we di ditu tah. Panganten ningalikeun alus oge eta tah kitu. Gogoda. Maka pernikahan di undangan suka ada. Mohon maaf Bu. Di setiap undangan selalu ada. Wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Di semua undangan ada surat Ar-Rum ayat 21 dipraktekkan hese gagal dipraktekkan di hari pernikahan kadang gagal di hari pernikahan buat dipraktekkan. Kenapa bisa gagal? Pertama kita recah dulu Bu. Yang pertama litas kunu ilaiha ketentraman ketenangan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga. Kenapa bisa Kang? Karena visi misi dalam pernikahannya dilupakan. Apa visi misi dalam pernikahannya? Sama visi misi pernikahan dengan visi misi hidup manusia untuk awalnya. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Dika niat ibadah, Teh Dini niat ibadah, ibu niat ibadah, suami niat ibadah. Maka pernikahan menyatukan dua manusia dari jenismu sendiri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri Bu. Jadi manusia dengan manusia lagi. Dan pasangan laki-laki dengan perempuan, azwaj, pasangan laki-laki dengan perempuan. Kalau laki dengan laki lagi bukan pasangan, ibu geuleuh ningalina. Ini Bu yang paling besar bahaya Pak. Ada namanya kasus LGBT. Lesbian, gay, bisex, transgender. Lesbi, wanita sesama wanita. Gay, lelaki sesama laki-laki. Lesbi, gay, bisex. Laki-laki ke laki-laki suka, laki-laki ke wanita suka. Kadang Idul Adha ningali domba gay resep kadang teh Bu. Transgender berpindah dari laki-laki kepada wanita, wanita jadi lelaki. Mantak upami ka Thailand mah Pak lieur Pak di Thailand. Tulis eta awe nyaona lalaki sebenarnya mah operasi plastik soalnya Pak keeng ningalina. Zaman hari ini rusak Ibu. Maka manusia sudah lupa bahwa pernikahan itu berpasangan. Pasangannya juga harus azwaj yang pasangan yang benar dari jenismu sendiri, lelaki jeung wanita, laki-laki dengan wanita dan manusia. Nggak boleh dengan hewan. Kantos Ibu di Amerika mah aya nu nikah
seorang wanita menikah dengan kuda gitu. Bosen jeung bapak wae buteng beureuteung hideung hinyai gitu. Mending jeung kuda we sakalian cenah gitu. Nikah sama kuda di Jepang aya nu nikah sareng robot, Pak. Sareng robot, Pak, luar biasa. Budakan kumaha coba. Maka Allah sudah menyebutkan menikah dengan jenismu sendiri dan pasangan yang sudah diberikan. Setiap manusia ada jodohnya masing-masing. Setiap manusia sudah ada jodohnya masing-masing. Nggak perlu khawatir, maka salah kalau manusia melalui pernikahan itu lewat pacaran dulu salah. Mohon maaf Ibu. Pernikahan yang mulai dari pacaran digodanya luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala ketika dalam pernikahannya. Pasti Allah sudah menyebutkan bagaimana cara menikahi manusia. Ta'aruf, hitbah, kemudian baru akad nikah. Kang Dika mengulurkan tangannya pada wali dari Teh Dini. Diulurkan tangannya, diucapkan perjanjian pada saat itu. Mistakon golido, bergetar arsy Allah pada saat itu. Menerima perjanjian dari seorang pria yang akan menanggung seluruh dosa wanita, istrinya sendiri, calon istrinya ini. Saya tanggung setiap dosa kesalahan dari istri saya. Bergetar arsy Allah. Kemudian bertanya para malaikat, ada apa? Ada seorang hamba yang berani memanggul dosa istrinya sendiri. Maka beban berat ada dalam suami. Teh Dini perlu meringankan beban suami untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek sebagai bidan ngurusin yang hamil, ngurusin yang periksa, lelah, tapi ketika bertemu dengan suami lelahnya dihilangin. Sayang, udah makan sayang? Tetap harus lembut ternyata, Bu. Ibu capek-capek na ibu nyese, nyuci piring, maraban budak, tetep weh ibu kudu lemah lembut sama suami. Suami pulang ke rumah, ibu sambut dengan cara yang terbaik. Dandan yang terbaik, parfum yang terbaik. Pakai selendang India teh geuning Bu. Selendang India nu dikitu gegeberan teh. Aya siga hordeng gitu Bu ya. Gitu. Nanti suami datang ke rumah ibu, ibu sambut dengan cara yang terbaik. Assalamualaikum, cek suami teh. Ibu jawab dengan cara yang baik. Waalaikumsalam sayang. Lihat nanti sambutan dari suami. Nah naonan ari maneh kikituan geuleuh ningalin. Hayang meraktekeun sunah, ngadon jadi lasut ceuk ibu teh kumaha ieu teh. Karena tadi suaminya lupa tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, yang namanya suami tidak layak menurunkan air mata luka bagi seorang wanita. Tidak boleh menurunkan air mata luka dari seorang wanita. Terluka hati wanita karena perilaku suami, maka berdosa suami itu. Yang harus diturunkan dari air mata wanita itu adalah air mata haru bahagia. Maka jangan mengatakan cinta kepada istri kita kalau cintanya hanya kepada makhluk. Yang paling pertama harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Teh Dini mencintai Kang Dika karena Allah, Kang Dika mencintai Teh Dini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta ibu sama suami karena Allah, beres urusan. Tapi kalau cinta suami ibu kepada ibu, hanya cinta kepada ibu, di depan cinta, di belakang bisa dusta. Ingat Bu, rumus yang pertama dalam rumah tangga yang awet, bukan awet rajet, tapi awet yang senantiasa sakinah, mawadah, warohmah ya Bu ya. Yang pertama rumusnya adalah cinta kepada Allah. Ada doanya Teh Dini, Kang Dika, Kang Dwika, dan ibu-ibu semua ada doanya buat mengarungi rumah tangga nanti nih Bu. Kalau ibu sudah lanjut maka diperbaiki bareng-bareng. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku untuk cinta hanya kepadamu dan cinta kepada seseorang yang mencintaimu dan cinta kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku kepada cintamu. Kita minta sama Allah untuk senantiasa cintanya hanya kepada Allah. Kang Dwika cinta kepada Teh Dini karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti datang konsumsina. Tah iya. Lain sakartum lajidan, barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya Bu ya. Syukuri minuman yang ada, Allah bakal datangkan cikopina. Insya Allah. Lain sakartum lajidan, yakin kepada Allah Subhanahu. Balik lagi Bu. Teh.
Dengan gimana cara kita mencintai suami kita, mencintai istri kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menduakan Allah, berani menduakan Allah, pasti kita berani menduakan istri kita. Allahnya nggak pernah ditinggalin, pasti pasangan kita juga akan ditinggalin. Bertanya istri saya, Bu, sayang, apakah engkau mencintaimu? Tidak. Kata Kang Boni, tidak mamam. Yang papap cintai hanya Allah. Selama mamam cinta kepada Allah, papap cinta kepada Allah, pasti kita saling cinta. Tapi kalau mamam terlalu cinta kepada papap, papap terlalu cinta sama mamam, yang muncul pasti dusta. Di depan ngaku cinta, di belakang kita bisa berdusta. Tapi kalau kita mencintai Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah saksikan Kang Boni di Majalengka, walaupun engkau ada di Bandung, Allah mengetahui apa yang dilakukan Kang Boni di sini. Takut untuk menghindar dari kemaksiatan akhirnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sieun mini garelis mojang Majalengka teh bahaya mau diteruskan ditinggal 5. Penglihatan laki-laki, Pak, ini yang paling repot. Laki-laki mah diujinya dari penglihatan. Zuyyina linnasi ubus syahwati minan nisa, dijadikan pandangan indah dari manusia itu. Apa-apa yang ditinggalina itu bakal jadi indah. Yang paling pertama gogodanya dari wanita. Dari wanita. Deh. Aya nu jomblo teh di dieu. Aya nu jomblo di dieu, nu teu acan nikah. Seueur, aduh Gusti, lebar. Jomblo seumur hirup teh geuningan Gusti. Mudah-mudahan yang belum nikah bakal menikah tahun ini. Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Mungkin tahun harapnya sok we pek we kumaha maneh. Di Bandung aya barang Kang, pilih bade ditinggal mangga ka Bandung ameng insyaallah pendat. Maka yang pertama, laki-laki diuji dengan cintanya kepada wanita dari apa, Bu? Bagaimana dia sanggup menahan pandangannya. Kalau laki-laki nangis, Ibu, laki-laki nangis nutup naon kira-kira? Nutup mata. Kalau ibu-ibu nangis, teteh nangis, nutup apa? Mulut, karena dari situlah sumber dosa yang paling besar. Wanita menangis, nutup mulut. Laki-laki menangis, nutup mata. Kenapa? Karena wanita mah senantiasa berbicara 30.000 kata sehari itu, Bu. Senantiasa ngomongin sesuatu yang buruk. Bahkan sok ngomongkeun batur, ngomongkeun batur sapoe teh ngadadak jeding urang mah nya. Tahan nanti mah, Bu. Kunaon ece? Kunaon? Tadi wengi ngadangu tausiah Kang Boni, tekengi ngomongkeun jalmi teh. Oh, kitu emang kunaon ece? Tapi aya nu ngaliwat mini geuleuh ngalina teh. Angger we ngomongkeun deui batur. Wanita mah di depan manis, di belakang sadis. Lalaki mah beda, di depan sadis, di tukangan manis. Lalaki jeung lalaki deui panggih ngageurana ge, hideung sia ka mana? Kitu. Magrib, geurana teh magrib. Nah, geurana magrib. Hideung Ustaz, Gusti. Hari saya teh leuwih hideung di geurana. Oh, si kosu eta mah Ustaz. Naon kosu? Qobla subuh. Poek pisan berarti. Tapi mun di tukangeunna karek we ngobrol. Si eta ka mananya kangen urang. Nah, lalaki mah di depan sadis, di belakang manis. Wanita di depan manis, di belakang sadis. Wanita sama wanita lagi, ibu sama ibu, teteh sama teteh ketemu lagi. Ece, kamana wae mini awis tepang ningali ece teh mini ngagendutan ayeuna ece. Kamana ece bade kamana? Ka pasar. Oh, ka pasar. Hayu atuh ameng heula ka bumi. Henteu abi bade angkat langsung nya atunya. Upami kitu mah nya kayak mau aya waktos ameng ka bumi nya. Mun nya atunya sok atunya singkat di jalannya nya mangga. Ditanya sama ibu-ibu yang sebelah saha ece. Geuleuh da aing mah kasih eta teh da. Wanita mah manis di depan, sadis di. Maka wanita yang bakal dihisap mulutnya, Bu. Hati-hati mulut kita yang akan dihisap. Wanita. Kang Boni oge loba ngomong, ada parentah nanti tah ngomong atuh. Kalau laki-laki yang dihisap penglihatannya, imannya laki-laki untuk wanita ada 3, brother. Kalau laki-laki melihat wanita cantik, imannya bagus, maka dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita cantik melewat tadi kan akad nikah resepsi siang ya. Siang ke sore. Ada wanita cantik ngelewat, mamang ningali. Kalau kita imannya lagi bagus, kita bakal bilang, astagfirullahaladzim. Memalingkan muka, menjauh dari wanita yang cantik itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Imannya lagi bagus. Iman rada melendoi saeutik, ieu nu jadi masalah. Ngaliwat awe nu geulis tah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah. Ieu tah jodoh aing teh ieu sigana mah tah. Melendoi deui saeutik.
rusak deh. Ngelewat wanita yang cantik. Ketika melewat wanita yang cantik, kemudian kata laki-laki, "Kiu, neng, kemana tuh neng?" Melendoy, iman semakin melendoy. Dari mana jatuhnya? Penglihatan, matanya rusak, semuanya rusak. Maka Rasulullah SAW sudah menyebutkan dalam diri manusia ada satu bagian daging dalam tubuh manusia nih, segumpal darah nih. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Apa ya Rasulullah? Hati. Kalau hatinya rusak, penglihatannya rusak, matanya rusak, bibirnya rusak, lidahnya rusak, lisannya rusak, semuanya rusak. Dari hati ternyata, Bu. Bagaimana seni merawat hati? Allah menciptakan dalam satu diri manusia itu tidak dua hati, tapi hanya satu hati. Maka satu hati ini bukan diperuntukkan untuk suami kita, bukan diperuntukkan untuk istri kita, bukan diperuntukkan untuk anak kita, bukan diperuntukkan untuk harta kita, tapi hati ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman hanya menjadikan cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya hanya untuk Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang menjodohkan kita Allah, yang memberikan kesempatan kita untuk hidup sehat Allah, yang memberikan iman dan Islam kepada diri kita Allah, yang memberikan hidayah kepada kita Allah. Sampai akhirnya kita datang pada tausiah malam hari ini, kita datang kepada setiap azan sholat, kita datang untuk sholat. Allah kasih hidayah kepada kita yang semua manusia belum tentu dapat itu semua. Asli, Bu. Anggoni cuma satu bersyukur. Boleh diambil menurut manusia, rugi bon, maneh mah bon. Baheula ente masih kena sukses, ayeuna ente mineng salat, mineng maca Quran, mineng dakwah, maneh mah jadi sangsara hirupna. Cek jalma sangsara, tapi cek Allah insya Allah mulia. Bisa jadi biasa aja. Baju teh asa ganti-ganti bon, bae atuh baju-baju nu urang sok protes wae. Wah bon, nah tarangna hideung bon, digegel kobra di mana? Digegel kobra ibu disebutna. Make sorban ge disebutna, make anaconda, luar biasa. Hinaan luar biasa. Mau jadi baik ada hinaannya. Kita mau berubah jadi manusia yang lebih baik ada hinaannya, ada. Mau jadi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala pun ada godaannya. Cuman pilihannya mana yang mau kita pilih? Taat kepada Allah, mencintai Allah, atau mencintai selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karasa jauh cinta ke Allah mah. Padahal cinta dari Allah sangat besar kepada kita. Allah sampai diuji itu, brother. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Udah dikasih, Ibu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Rambut terus berpanjang, Bu. Panjang rambut mah. Dalam satu rambut manusia ini ada 250.000 rambut. Maka Rasulullah SAW menyebutkan seandainya seorang ahwat terlihat satu helai rambut saja, itu disiksanya 70.000 tahun. Satu helai rambut. Dalam tubuh manusia itu ada 250.000 rambut. Kalau katanya satu, 70.000 tahun. Dikali 250.000 rambut, saberat tahun di neraka. Ngeri. Maka ahwat seorang istri perlu menjaga hijab dengan terbaik. Ditutup hijab. Kang Boni wae ditutupan ibu hijabna iya. Nanti dicadar hungkul abi mah. Wanita perlu dijaga hijabnya sebaik-baiknya. Dijaga hijabnya sebaik-baiknya. Teh Dini kepada Kang Dika, dijaga hijabnya sebaik-baiknya. Diperlihatkan hanya kepada Kang Dika semua yang terbaik. Yang belum pakai kaos kaki, mulai pakai kaos kaki. Anak Aisyah radhiyallahu anha sampai menanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, batasan aurat wanita itu apa saja? Telapak tangan dan muka. Maka semuanya aurat bagi wanita. Semuanya aurat. Kecuali telapak tangan dan muka. Mulai kita berhijrah, yang tadinya belum dikerudung, sekarang mulai berkerudung, konsisten berkerudung. Nah, kunti wae ayeuna mah syar'i, Pak. Kunti mah digamis panjang sok. Eta teh kunti, Bapak. Kunti mah eueuh nu make hot pants teu aya. Kunti mah digamis panjang, syar'i. Maka semakin kesini kenapa manusia semakin sering membuka auratnya? Seolah bangga dengan auratnya. Jangan.
Ingatkan anak kita untuk senantiasa menjaga aurat ibu. Ingatkan anak kita untuk senantiasa menjaga hijabnya, dipertahankan hijabnya. Itu yang bakal menyelamatkan atau menyiksa kita, menarik kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Summa na'udzubillah. Mudah-mudahan yang punya anak diberikan anak yang soleh dan soleha. Satu, Kang Dwika, mudah-mudahan jadi nasihat untuk bersama. Numbuhkan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati layaknya sebuah garasi. Satu datang, yang lain harus pergi. Masuk mobil dalam hati kita, yang lain harus pergi. Maka hati kita hanya diisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya hanya kepada Allah. Karena mikirin nikmat Allah kepada diri kita begitu besar. Kang Dwika asli Malang ya Kang ya? Asli Malang. Teh Dini asli Majalengka. Dipertemukan di kota Bandung. Ini luar biasa. Dari Majalengka ke Bandung. Dari Malang di Bandung. Ketemu ngajodoh. Satu pelaminan. Luar biasa. Ibu makan aya tahu nanti Sumedang. Sanguna ti Cianjur. Laukna ti Cirebon. Ngahiji di satu piring. Rezeki Allah senantiasa menghadirkan kepada diri kita dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Yang namanya jodoh itu cerminan kesolehan kita. Kitanya soleh, dapatnya yang soleh. Kang Dwika soleh, dapatnya yang soleh. Insya Allah. Rusak diri kita, dapatnya yang rusak. Subhanallah. Maka ketika dipertemukan ini, doanya luar biasa. Barakallahu laka wa baraka alaika jami'an. Allah persatukan ya Allah. Berkahi kedua ini ya Allah. Dan limpahkan keberkahan yang luar biasa kepada pasangan ini ya Allah. Dan Allah jaga pasangan ini dari segala macam bahaya. Godaan dari jin manusia yang mampu mengerat, yang mampu menghancurkan hubungan mereka. Minta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika seseorang yang menikah. Ini Bu, ibu datang ketika akad nikah, pernikahan Kang Dwika sama Teh Dini, itu malaikat menyaksikan kita semua. Maka kalau lagi akad nikah, rapat serapat-rapatnya dengan para yang lagi ijab qabul itu. Akad nikah, diketuk. Naungin malaikat. Ibu ngedoain pasangannya, itu didengarkan sama malaikat. Bahkan ketika ibu berdoakan apapun kebutuhan ibu, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang itu. Karena malaikat senantiasa menyaksikan perjanjian itu semua. Dicatat itu semuanya. Maka doa yang terbaik buat Kang Dwika dan Teh Dini. Doa yang sederhana. Bagaimana untuk kemudian Kang Dwiki dan Teh Dini, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan keluarga yang pertama dulu. Sakinah. Allah tanamkan ketenangan, ketentraman dalam hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ibu. Saya rumah tangga juga baru 5 tahun sebenarnya Bu. Istri saya baru 1. Istri saya 1, anak saya mau 2. Baru 1 cek ibu teh. Saya ISIS Bu, ikatan suami istri 1. 1 aja cukup buat saya. Karena istri yang pertama ini menemani perjuangan saya luar biasa. Berat untuk saya menikah lagi, berat. Rek anu ngantri ge Bu, insya Allah abi mikir deh gitu. Ningal heula gitu. Cuman Pak, poligami itu banyak yang mau tapi tidak mampu. Poligami banyak yang mau tapi tidak mampu. Milihna ada ku nafsu. Maka ketika disodorkan Kang Boni ku istri, Pak mau nikah lagi enggak? Enggak saya. Kenapa enggak mau nikah lagi? Udah cukup kamu buat aku. Karena belum tentu kamu juga bisa aku hantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Berat nanggung resikonya untuk nambah lagi. Berat Bu. Wanita Tasik Pak. Sodor eta datang janda kaya raya Pak ke Kang Boni. Kang Boni, punten Kang Boni. Kang Boni udah ada niatan mau nikah lagi belum? Kenapa gitu Teh? Saya mau mengajukan diri untuk menjadi istri yang kedua. Masya Allah. Siap Kang Boni? Kang Boninya siap. Istri saya yang tidak siap. Saya bawa istri saya ke Tasikmalaya. Dianya pergi. Istri saya suka bilang Bu, Pak, saya ingin menjadi seorang Khadijah. Biarkan saya menjadi seorang Khadijah bagimu, yang menemani perjuangan dakwahmu kemanapun kau berada. Oke Ma, kalau Mama milih jadi Khadijah, biarkan Papa berdakwah dimanapun. Relakan Papa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita sama-sama berdakwah. Ajak anak-anak kita dalam berdakwah. Jadikan keluarga dakwah. Karena istri saya minta jadi Khadijah, janji ketika akad nikah,
Maka pada saat ini saya berjanji, saya tidak akan meninggalkan istri saya ataupun menduakan istri saya. Waduh, ngeri Pak, dikoprokan. Kenapa Bu? Karena wanita itu manusia yang lemah lembut dan penuh dengan kelembutan. Mereka harus diberikan kelembutan dan kasih sayang. Kalau belum keluar dari lisan istri mengizinkan suami menikah lagi, jangan coba-coba menikah lagi. Pasti yang akan terluka hati seorang istri kita. Maka Kang Dwika, seandainya engkau memiliki niatan untuk berpoligami, pastikan istrimu menyertai itu semua. Kalaupun tidak, jangan mulai cari masalah. Jangan. Wanita kalau udah bilang saya cinta, nyaman, tulus Bu cintanya. Kalau wanita sudah berbicara cinta, dia tulus pasti. Dia akan senantiasa menemani perjuangan suami dari nol sampai nanti suksesnya suami. Itu janji seorang wanita suci. Maka wanita ini akan diwafatkan dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dan Allah akan jadikan ratu bidadari surga. Karena wanita ini senantiasa menggenggam cinta suaminya, senantiasa menjaga kesetiaan kepada suaminya, dan senantiasa menjaga auratnya dari akhir barik sampai ketika dia wafat. Maka Allah menjadikan ratu bidadari surga karena kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Wanita itu Bu, jihadnya salah satunya yang pertama, jihad masalah persalinan. Hamil, melahirkan, itu luar biasa. 17 tulang itu patah secara bersamaan untuk melahirkan anak kita yang tercinta. Allah titipkan rahim hanya ada di wanita, nggak ada di pria. Rahim hanya ada di wanita. Maka yang penuh kelembutan dan kasih sayang hanya wanita. Kang Dwika, punten kalau nanti ada permasalahan dalam rumah tangga, yang namanya wanita kalau ditanya ada masalah apa sayang? Enggak ada apa-apa. Kamu marah ya? Enggak. Berarti kebalikannya semuanya kan. Tanya marah enggak? Enggak, berarti ngambek gitu ya. Mau makan apa? Enggak makan. Enggak lapar, berarti lapar gitu. Seorang wanita enggak bisa menyelesaikan masalah pada hari itu juga enggak bisa. Adatan, ibu marah-marah sama suami, marah-marah pada saat itu. Ketika marah-marah mau diselesaikan hari itu, ngobrol sama suami teh, sok atuh ngobrol masalah naon juga atuh urang bereskeun ayeuna, moal bisa. Maka suami istri bagusnya ketika berbicara bukan pada isya, tapi pada subuh atau sebelum subuh. Rasulullah SAW melarang kalau misalkan kita berbicara setelah isya. Kalau nggak penting-penting banget jangan dibahas. Maka yang paling banyak kesalahan dalam berhubungan rumah tangga, membahas perkara suami istri rumah tangga selesai pada isya. Suami ribet pulang kerja, capek, masih capek, ibu juga capek, dipaksa ngobrolin nyelesain masalah, yang jadi nggak akan selesai itu masalahnya. Justru bakal tambah masalah. Mending istirahat dulu, tahajud bangun sebelum subuh baru ngobrol. Pak, begini, begini, begini. Insya Allah masalahnya selesai. Ingat ibu, hadis Rasulullah SAW menyebutkan kayak ini. Yang namanya nafsu itu datangnya dari iblis. Iblis terbuat dari api. Api kalahnya sama air. Maka ketika kita sedang marah, berwudu. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, tidur. Ibu punya masalah sama suami. Suami marah-marah sama ibu, wudu aja. Suami dan istri wudu. Istri saya ustazah, Bu. Saya ustad. Ketika itu saya tahu ilmunya. Kalau suami sama istri lagi marahan, maka berwudu. Maka ketika marahan kita, saya bilang sama istri saya, mam wudu mam, papap yang wudu, maneh nu wudu, maneh nu wudu, anggar jadi masalah deh geningan Bu. Nggak ngejamin ketika lagi marah masuk poho ilmu nanti kunaon Bu, karena iblis itu paling suka menceraikan hubungan suami istri yang tadinya erat dijauhkan, itu iblis paling suka. Kalau iblis berhasil dikasih mahkota yang luar biasa, didudukan mahkota itu sehari aja dia, kebanggaannya luar biasa bagi iblis itu. Maka jaga pisan hubungan kita Bu. Punten ibu, punten teh Dini, selama suami belum segalak Fir'aun mah bertahan aja. Bertahan. Kang Boni dulu seorang ateis Bu. Pindah agama tahun 2012. Ketika menikah dengan istri, kalau sholat subuh Kang Boni tendang Bu istri. Ini terus terang Pak, tendang sama saya istri. Istri baca Quran gandeng sekurang telah. Mohon maaf pulang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Istri senantiasa menangis melihat Kang Boni kayak gitu. Tapi sedikit-sedikit istri menemani perjuangan Kang Boni. Sampai akhirnya Kang Boni bisa berhenti semuanya. Berhenti semua rehabilitasi di rumah. Sampai bisa lepas semuanya. Sampai bisa belajar sholat. Sampai bisa belajar baca Quran. Sampai akhirnya sering datang ke Darut Tauhidnya Pak. Tapi luar biasa cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tanya sama istri saya, paham kenapa mama pilih papap? Jawabannya,
Karena dulu sebelum menikah saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya tahun ini ada seorang laki-laki yang ingin melamar saya, menikahi saya akan terima pinangannya. Siapapun ia, pasti saya akan terima. Karena saya sudah ingin menikah ya Allah. Engkau maha tahu siapa yang terbaik untukku. Datang Boni, Bu. Assalamualaikum. Ternyata ketika Boni dijodohkan, menikah, lisan tidak sesuai dengan tindakan. Kang Boni bukan orang Islam bawaan yang ternyata soleh, bukan. Ternyata Kang Boni seseorang yang jauh dari agama. Dilalui rumah tangga selama berbulan-bulan, melalui rumah tangga, Bu. Dengan posisi yang seperti itu, Bu, luar biasa. Pertanyaan berikutnya saya sama istri saya, Mam, apa yang paling membahagiakan buat Mama? Yang paling membahagiakan buatku, Pak, ketika melihat Papa bertobat itu sudah bahagia. Kemudian saya nanya lagi, kenapa dulu Mama bersabar menemani Papa? Mama bersabar karena bisa jadi Papa tiket surga buat Mama. Sabarnya Mama menghadapi Papa, mudah-mudahan bisa sesabar Asia menghadapi Fir'aun. Cek urang teh berarti orang Fir'aun atau mungkin gitu? Enggak, saya sabar. Selama engkau belum sama seperti Fir'aun, sabar aja dulu. Tiket surga kita bisa jadi ada di suami, tiket surga suami bisa jadi ada di istri. Karena kita sama-sama diuji. Kita diuji dalam rumah tangga, harus menerima sifat istri yang tidak sesuai dengan suami. Suami harus menerima sifat istri yang tidak sesuai dengan dirinya. Istri harus menerima sikap suami yang tidak sesuai dengan dirinya. Semua itu akan melebur menjadi satu ketika ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita membahas cinta, yang cinta ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari masalah cinta, kita akan numbuhkan rasa kasih dan sayang. Itu efek dari datangnya cinta. Maka yang namanya cinta perlu terus dilatih. Dengan apa cara dilatihnya? Beribadah. Ilmu, iman, amal. Ilmui, imani, kemudian amalkan. Ilmu, iman, amal. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya bagaimana terus melatih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa sayang sama kita, agar Allah masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bis salam. Wahai manusia, yang pertama kata Rasulullah SAW, absus salam, saling tebarkan salam di antara kalian. Wanita yang namanya suami dengan istri, ibu punten, teteh punten, namanya suami istri harus saling sapa di rumah dengan panggilan yang terbaik. Silakan membuat panggilan yang terbaik. Kang Duika mau manggil Teh Dini apa? Teh Dini mau manggil Kang Duika apa? Bebek, sayang, ayah, bunda. Mohon maaf Bu, budak SD wae aya nama geroana ayah bunda. Ayeuna budak SD Ibu. Kids zaman now loba teuing dahar micin sigana. Ayah lagi ngapain ayah? Bunda. Ayah lagi main kaleci, budak SD eta teh Ibu ayeuna. Budak SD bobogohan naik motor NMAX Pak, pelukan di pengker jeung jok motor wae gede keneh jok motor eta teh. Abus keneh ka bagasi eta mah. Anak SD nges bobogohan, SMP nges bobogohan. Kemarin SMP di Bekasi Bu, seorang wanita SMP Bekasi itu ngaborojolkeun di sekolahna. Hamil di luar nikah itu ngaborojol di sekolah. Cek Teh Dini bidan. Yang namanya hamil di luar nikah itu tidak pernah lebih lama dari 2 jam Bu. 1 jam 2 jam pasti borojol teh, pasti itu. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahan jihadnya. Nah, ada jihad di dalamnya itu. Allah cabut keberkahannya itu. Maka orang yang hamil di luar nikah berojolnya gampang itu Bu, nggak akan lama, wallahi nggak akan lama. Kang Boni berapa kali menemani itu yang menikah di luar, hamil di luar nikah. Ketika melahirkan Kang Boni sudah bilang nggak boleh ini dinikahkan sebelum diborojolkan. Ah enggak Ustaz, saya malu Ustaz, saya mau nikah dulu Ustaz. Tetap teka pakai di hadapan Allah mah. Mending gak usah nikah dulu, borojolkan dulu baru nikah. Tapi malu Ustaz, malunya di hadapan manusia, tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada disiksa di dunia, daripada disiksa di akhirat, mending disiksa di dunia dengan caci maki. Udah, sok nikah. Itu ngeri Bu. Sekarang teh Bu, aborsi wanita setiap tahun ada 2 juta wanita. 2
2 juta wanita aborsi setiap tahunnya. Dari tingkat SMP, SMA, sampai kuliah. Yang paling tinggi itu tingkat sekolah dan SMA dan kuliah, Bu. Paling tinggi tingkat kuliah. Di kampus di Jatinangor salah satunya itu sampai ada kosan, Pak, mohon maaf, yang mandet itu toiletnya, air salurannya air mandet karena ketahan sama yang namanya alat kontrasepsi. Saking free sex dibebaskan jadi rusak negeri ini. Luar biasa, Bu. Valentine nanti 14 Februari, Happy Valentine sayang. Itu yang laku bukan coklat, Pak, yang laku alat kontrasepsi, Pak. Mau sampai kapan rusak ini negeri kita kayak gini. Maka kalau anak sudah usia 17 tahun ke mending nikahkan langsung, Bu. Nikahin langsung daripada rudet nantinya. Nikah muda gitu aja, Bu. Perbandingan laki-laki dengan wanita sekarang 1:9, Bu. Laki-laki 1, wanitanya 9. Itu teh laki-laki yang normal, yang biasa-biasa aja, yang disebut laki-laki, yang KTP-nya laki-laki tapi sekong bisa jadi. Mineng fitness tapi bogoh oge kala laki, geuleuh ningali. Awak badak edun eta mah tah six pack eta mah. Tapi resepna kala laki deui, Bu, aya nu. Mending begang dikupluk di kacamata lah. Sepuguh eta mah. Yang laki-laki soleh berarti 0,0001/9. Susah mendapatkan wanita pria yang soleh. Maka Teh Dini beruntung mendapatkan Kang Dwika yang jebolan kuliah di mana Teh Kang? Kuliah di Bandung. ITB. Alhamdulillah kuliah di ITB Bandung, jebolan Darut Tauhid, rajin sholat, rajin ngaji, sholat nggak pernah ditinggalin, apalagi Teh Dini nggak akan ditinggalkan. Teteh bahagia berarti menikah dengan Kang Dwika. Kang Dwika bahagia menikah dengan Teh Dini. Kenapa? Karena Teh Dini seorang bidan Dini Ratnasari Kardiani, betul? Lulusan kebidanan Unpad, bener? Berarti kita tetanggaan dulu. Saya di Unpad Fikom Teh. Unpad Fikom Jatinangor, Teteh juga Jatinangor ya. Saya juga Jatinangor. Saya juga punya mantan di kebidanan ngan terjadi orang Riau, udah kaburu dikawin ku batur. Diacak-acak kurang kawinanna tah jupa-jupana dibaledokeun ku urang mah. Teu narima. Kebidanan banyak orang Riau kan Teh ya. Kebidanan Unpad. Aduh ya Allah, ingat kene kasih eta Gusti ya Allah. Asli mang nyeri hate urang mah nyanyi laguna kayak nyanyi lagu Opik, astagfirullah urang mah tah. Maka Teh Dini bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya apa? Bentuk syukurnya adalah amal soleh, beribadah kepada Allah. Ini tadi Bu, wasilul arham, saling menyapa ya satu sama lain. Itu salah satu bentuk ibadah yang sederhana. Sederhana, Bu. Ibu keluar rumah nyapa tetangga itu susah, padahal hal yang sederhana, gampang. Di angkot ayeuna mah pacicing-cicing. Naik angkot teh cicing, sadayana teh cicing kabeh. Baheula mah ibu kapungkur abdi SD SMP naik angkotnya ditanya ku ibu-ibu teh ti mana kaset, ti margai permai ibu bade ka mana, bade di sekolah, sekolahna di mana, aya kene, ayeuna abi praktekkeun di angkot ti mana kaset, naon cenah ya, jadi curiga disangkana abi teh tukang maok akhirna mah, cobaan di stopan lampu beureum lila ngahuleng da kabeh, tah kemah cobaan lampu beureum teh sep parkir. Ketika ngadaguan lampu beureum ajak ngobrol nu gigireuna. Assalamualaikum. Meureun disebut nu gelo urang teh. Padahal rek nyunah. Absus salam, saling menebarkan salam. Suami dengan istri pun perlu memberikan salam yang terbaik. Ibadah yang sederhana tapi ngefeknya luar biasa. Absus salam. Salam. Assalamualaikum papa, assalamualaikum sayang. Panggilannya panggilan yang terbaik. Ayah, bunda, papap, mamam, ai atau apa? My honey, my lovely wife, my bunny sweetie atau apalah. Mau manggilnya Ci Endut, mangga ibu ka salakinya. Ci Hideung, mangga. Si Bebeb, nah mangga lah, bebas itu mah panggilannya. Tapi harus ada panggilan sayang, harus ada ibu. Dan mohon maaf ibu, bapak, mohon maaf ini rahasia bapak-bapak nih Pak. Bagaimana cara merebut hati istri yang sedang marah? Wanita itu senang sentuhan Pak. Jadi kalau wanita itu senang sentuhan. Kalau udah panggilan sayangnya Bebek, maka sambil disentuh pipinya Pak. Sayang, gimana sayang, capek ya? Peluk dari belakang. Makanya saya tadi nanya, kapan terakhir kali ibu lagi masak sayur lodeh ditangkap ku bapak di tukang? Pernah nggak Bu? Sambil dibilangin, sayang, pernah? Ustad, dipeluk nage beuteung maneh na bureuteu teu nepi ka urangnya.
Dek, ibu-ibu aya nu hilapeun, tacan salat Isya, beres masak, beres nyeuseut, can salat Isya, seut kasarea. Geus kasarean teh nyimpeng gitu mah, ngimpi. Ketika ngimpi, datang suara langsung. Man robuka. Luas ibu, astagfirullahaladzim, can netepan Isya. Man robuka. Stop beuki deukeut suara teh. Man robuka. Lila-lila dicabak leungeun ibu teh. Sep, hudang ibu teh, astagfirullahaladzim, si bapak geuningan. Mah rok buka. Sugan teh man robuka. Mah rok buka geuningan. Hati-hati suami dengan istri jadi pengingat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Panggil dengan panggilan yang terbaik, dan ketika panggilan yang dengan yang terbaik ini bisa menyelesaikan masalah. Absus salam wasilul arham, dan saling bersilaturahmi. Mohon maaf Teh Dini, Kang Dwika. Kang Dwika orang Malang, Teh Dini orang Majalengka. Kang Dwika di mana, Kang Teh Dini dari mana? Maka harus saling mengunjungi keluarga yang lainnya. Setahun sekali kalau bisa, kalau misalkan dekat ya sebulan sekali. Suami mengunjungi mertuanya atau mengunjungi saudaranya, begitu juga istri sama, sehingga hubungannya baik. Siapakah contoh yang terbaik memperlakukan mertua? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik hubungan suami istri dengan mertuanya adalah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang paling terbaik seperti itu. Sampai seorang mantu itu bisa tidur di paha seorang mertua. Itu Rasulullah SAW. Nah, saya praktekkan ke mertua saya juga luar biasa, Bu. Emang deg-degan tidur di mertua gitu ya, mama. Kan manggilnya mama. Mama, sehat mama. Tuh tiduran. Aneh emang. Tapi bukti sayang dipanggil dengan panggilan yang terbaik, silaturahmi. Kadang ada kecemburuan, terlalu sering di rumah mertua, ibu marah. Terlalu sering di rumah ibu, mertua marah. Aduh, liar akhirnya. Pindah rumah, ketika pindah rumah harus ngunjungin yang ini, tambah ngunjungin yang ini. Wah, repot. Tapi itulah namanya pernikahan. Harus saling mengunjungi, tambah mengunjungi keluarga sendiri. Yang kedua nambah mengunjungi tetangga. Tak hari mengunjungi tetangga mah harus berlaku sifat yang ketiga. Begitu mertua atau keluarga kita. Absus salam, wasilul arham, wa'at imut to'am. Maka ketika saling berkunjung, bawa makanan kesukaannya apa? Bawa makanan kesukaannya. Mertua kita senangnya apa? Daging kambing, kasih daging kambing. Hati-hati salah. Mertua darah tinggi, diberi daging kambing, ruksak mungkin. Ayo sakit mahnya salah kasih gitu bahaya juga. Maka ketahui mantua kita senangnya apa, mantu kita senangnya apa. Masakin yang terbaik, Bu. Masakin yang terbaik. Saling memberikan makanan. Wa'at imut to'am. Wa'at imut to'am, saling memberikan makanan ini tidak hanya selalu harus makanan yang mengenyangkan perut. Tapi bisa jadi wa'at imut to'am itu adalah makanan yang memberikan motivasi bagi dirinya. Pernikahannya Kang Dini dan Kang Dwika dengan Teh Dini, pernikahan baru, maka perlu dimotivasi oleh keluarganya, diberikan semangat. Nah, itu wa'atimu to'am juga, tapi dalam bentuk motivasi dan nasihat. Kang Boni tausiah di sini 2 jam tausiah, 1 jam setengah tausiah. Tausiah di sini wa'atimu to'am, memberikan makanan. Dibawa makanan dari Bandung untuk diberikan di Majalengka. Sebagai nasihat buat kita semua, terutama bagi diri pribadi, untuk melahirkan pemahaman bagaimana menjadikan keluarga Islam yang senantiasa melahirkan keluarga yang berbobot dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan yang harus disampaikan agar akhirnya Kang Dini, Kang Dwika, Teh Dini lahir menjadi keluarga yang anak-anaknya senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu. Sing banyak ibu punya anak, karena Rasulullah SAW seneng banget punya anak banyak, ngelihat banyak anak. Kalau punya 1, tambah lagi sekarang 2, 3, 4 dan seterusnya. Dini sing banyak anak, sama saya juga semangat punya anak, harus banyak. Anak saking harus banyaknya. Terus apa? Kalau bisa ya 11 gitulah Bu ya. Ada ya 11 itu resep Bu ya. Nyin tim futsal ge rame Bu. Nah, mayan itu tiris dari tengah geleber cai ibu ya tadi teh Gusti. Suk angin ya Boni. Maka yang berikutnya wasollu billaili wan nasuniyam. Salat malam dikala orang lain tertidur. Mohon maaf, itu solusi. Solusi bagi kehidupan kita. Kalau kita punya nomor handphone, punya 2 nomor handphone, yang satu dikasih ke yang lain, umum bebas orang lain boleh megang. Yang satu lagi privat, khusus buat keluarga kita. Kalau yang tadi yang umum semua aja boleh punya, tapi kalau yang private hanya orang-orang terdekat yang kenal benar-benar sama kita.
Nah, Allah Subhanahu wa taala punya nomor yang bisa dihubungi, Bu. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu nomor telepon yang bisa dihubungi. Beres sholat yang 5, beres masalah hidupnya. Kalau mau ngeberesin yang ini dari mana, Kang? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, maka Allah akan selesaikan permasalahan hidupnya. Pasti banget ini mah. Beres masalah sholatnya, beres hidupnya. Gak beres hidupnya karena gak beres sholatnya. Mohon maaf itu. Kalau mau lebih beres lagi permasalahan hidupnya, dari mana dimulainya? Wassallu bil laili wan nasu niyam. Sholat malam dikala orang lain sedang tertidur. Tahajud. Maka nomornya juga menjadi nomor spesial. Nomornya menjadi nomor yang paling spesial karena langsung hubungannya dengan Rob, dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada penghalang. Kalau berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya, Allah gantikan dengan yang lebih baik atau yang kemudian Allah tangguhkan. Maka dalam salah satu kisahnya disebutkan ada seseorang yang dimasukkan ke dalam api neraka kemudian mental lagi. Ditanya sama si fulan ini, ya Allah, apa yang menghalangi aku dengan api neraka? Kemudian dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi kamu dengan api neraka ada dinding yang begitu besar. Dinding apa itu ya Allah? Yaitu doamu yang tidak terkabulkan di dunia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak pernah khawatir doanya dikabulkan atau tidak. Yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seandainya saya kehilangan kenikmatan dalam berdoa, maka jangan pernah berhenti dalam berdoa. Terus doakan dan saling mendoakan di antara kita. Dan doa yang paling terbaik ketika waktu-waktu yang diijabah. Ketika hujan, ketika jarak antara qomat dengan azan, kemudian ketika kita dizolimi oleh seseorang, kemudian ketika tadi proses dari akad nikah, kemudian banyak doa-doa ketika waktu diijabah. Salah satunya yang paling private, yang paling terpenting ketika gimana? Ketika wasallu bilaili wan nasu niyam, kemudian kita mengangkat kedua tangan, memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, kemudian kita ungkapkan keinginan kita. Ya Allah, ya Rob, tidak ada yang kita keluhkan kepada manusia, kita hanya mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah tidak akan pernah selesai bila dikeluhkan. Maka mohon maaf yang sudah berumah tangga, jangan pernah dilakukan kemudian kita mengeluh permasalahan rumah tangga kita ke orang tua kita. Seandainya istri ingin mengeluhkan permasalahan suami, jangan dicurhatkan ke orang tuanya, tapi curhatkan ke keluarga, ke ayah atau ibu dari suami kita. Tapi kalau sudah tidak ada, maka jangan curhatkan kepada siapapun. Kalau ibu, mohon maaf, kalau pasangan muda saya sama istri saya nggak suka dengan karakter istri saya yang saya rasa ini bermasalah dalam keluarga saya, maka saya tidak boleh menceritakan ini kepada ibu saya. Saya harus menceritakan ini kepada ibu dari istri saya. Begitu juga sebaliknya, istri saya nggak suka sama saya, nggak boleh cerita ke ibunya, tapi harus diceritakan kepada ibu dari suami, dari saya. Ceritakan ke situ, supaya nanti ibu saya yang bakal bilang sama saya. Dan sebaik-baiknya manusia yang tidak mengeluhkan kepada siapapun, yang dia keluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika dia ingin mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu karena ingat dia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dia begitu besar. Maka tidak pantas saya untuk mengeluhkan segala sesuatu. Maafkan saya ya Allah. Bersyukur akhirnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika yang terbaik, maka berdoa ketika tahajud. Selesai dari tahajud berdoa, semua masalah dalam kehidupan kita akan selesai. Perlu dicoba? Silakan dicoba, Bu. Mohon maaf, dicoba. Pasti hutang banyak. Teman saya, mohon maaf Pak, hutangnya luar biasa besar. Ditinggalkan sama istrinya. Istri, anaknya ada 3, ditinggalkan sama istrinya. Istrinya pergi karena tidak sanggup menemani suami yang hutangnya miliaran. Kemudian suami ini, yang dilakukan sama suami ini, menjaga sholat 5 waktu, dijaga sholat 5 waktunya ke masjid, kemudian ditambah dengan sholat malam. Jarak 3 bulan luar biasa Pak. Selesai hutangnya, bahkan bisnisnya kembali sehat. Jadi kalau mau kita dijaga rezekinya, kuncinya sudah Allah sebutkan dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11 sampai 12. Posisinya sebelah kanan, rada di tengah. Itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditambahkan rezeki, diperbanyak anak. Ini kalau ada yang sudah menikah tapi belum punya anak lagi, pengen punya anak lagi tapi susah, maka ini kuncinya ada 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Kuncinya istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sayyidul istighfar, istighfar yang tertinggi.
Yang kalau disebutkan pagi meninggal, petangnya atau sorenya meninggal, Allah bukakan pintu surga buat dia. Dibaca sore hari, paginya meninggal, Allah masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Silakan dihafalkan oleh rumah tangga semuanya. Ibu-ibu rumah tangga semuanya, ketika sudah beristighfar kepada Allah, maka mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan apa keinginan kita dalam rumah tangga kita dan kehidupan kita. Semua permasalahan dalam kehidupan kita insya Allah selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Apapun yang menimpa dalam rumah tangga kita, Allah akan selesaikan permasalahannya. Wallahi, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan, biar Allah yang turun tangan. Angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, Allah rindu dengan doa kita, maka bersujud kepada Allah di salat malam kita. Nanti kalau teteh sama suami sebelum subuh salat malam, doa bareng itu luar biasa. Doakan yang terbaik. Maka pada saat itu doa pertama suami istri berarti. Di malam yang pertama justru bersujud kepada Allah, memintakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya apa? Mintanya satu aja. Minta benar-benar dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, merasa cukup dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tanda suksesnya rumah tangga seseorang bukan dilihat dari materinya. Tanda suksesnya rumah tangga seseorang dilihat dari bagaimana dia memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rumah tangganya menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada cinta Allah, atau menjadi jauh? Indikator rumah tangga yang terbaik adalah ketika seorang anak yang sudah beranjak dewasa, anak wanitanya ingin mencari seorang suami sama seperti ayahnya. Begitu juga anak laki-lakinya ingin mencari seorang istri sama seperti ibundanya. Sukses berarti rumah tangganya. Dan yang paling terbaik adalah ketika rumah tangga itu senantiasa menjadikan jalan dia sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini Teh Dini, Kang Dwika senantiasa menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga ini keluarga yang sesuai dengan surat Rum ayat 21. Yang Allah berikan keberkahan, Allah limpahkan rezeki, dan Allah senantiasa berikan yang terbaik bagi hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah titipkan kepada rahim dari Teh Dini seorang anak yang senantiasa menyejukkan hati dari keduanya dan akan menghantarkan Teh Dini dan Kang Dwika kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran Kang Dwika dengan Teh Dini dalam kehidupan bukan hanya menyatu dua individu, tapi menyatukan dua pemikiran menjadi satu pemikiran, menyatukan empat penglihatan menjadi satu visi dan misi, menjadikan empat langkah menjadi satu langkah kebersamaan, menjadikan dua hati menjadi satu komitmen untuk senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kelimpahan kepada keluarga Teh Dini dan Kang Dwika. Semoga Allah senantiasa menjaga setiap hubungan dalam rumah tangga Teh Dini dan Kang Dwika. Bersabarlah dalam menghadapi hubungan dalam rumah tangga. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan perasaan kita, baik dari Teh Dini atau Kang Dwika. Tapi kemudian ketika ada ketidaksesuaian itu, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menghadirkan menjadikan sesuatu tanpa kehendak yang kemudian kita tidak mampu mengambil hikmahnya. Maka ambillah hikmah yang terbaik untuk kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa pandai dalam bersyukur. Allah berikan ujian bukan berarti untuk menjauhkan kita dari cinta Allah, tapi Allah berikan ujian untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berikan kemudian keberuntungan, kebaikan dalam hubungan kita, bukan berarti itu menjadi sebuah kebaikan yang senantiasa kita akan lalai darinya, tapi kebahagiaan dan kebaikan yang Allah berikan untuk menjadikan kita lebih semangat dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi yang sudah menikah pun pada malam hari ini Allah jadikan keluarga yang senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada yang sudah punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Buat ibu-ibu rumah tangga yang keluarga besar dari Ibu Oning Herawati, mudah-mudahan, dan juga dari keluarga besar dari mempelai pria,
Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan hidayah dan rahmatnya. Pada malam hari ini kita berkumpul semua di sini, Allah sudah catat semua amal pahala kita. Innamal likulli imri'in ma nawa. Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hadirnya kita pada malam hari ini dikarenakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada cinta dari Allah, nggak mungkin kita bisa ngumpul, nggak mungkin dilancarkan. Allah kasih gerimis, itu bukan untuk menyulitkan kita. Gerimis itu tanda anugerah yang terbesar dari langit. Maka Allah meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Gerimis ini menjadi waktu yang terbaik untuk diijabah doa-doa kita. Maka pada malam hari ini izinkan saya memimpin doa untuk kebaikan kita semua. Dengan senantiasa pertama kita mulai dengan istighfar. Ketika sudah mulai dengan istighfar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita salawat kepada Nabi, untuk kemudian kita berdoa dengan apa yang kita yakini dan penuh keyakinan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita berdoa dan dimulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bihabli minas solihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya muqallibal qulub. Wahai Rabb yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas keimanan kepadamu. Wahai Rabb yang menggenggam hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa cinta kepadamu, sehingga kami senantiasa mencintai istri kami ataupun sebaliknya karena cinta kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di tempat yang mulia pada malam hari ini. Ya Allah, persatukanlah hati kami semua ya Allah. Persatukanlah hati-hati yang mulai berjauhan, dekatkan kembali, eratkan kembali ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di sini ya Allah dalam kegiatan walimatul urs semua dari Teh Dini dan Kang Dwika. Kami memberikan doa yang terbaik untuk kedua pasangan ini ya Allah. Untuk pasangan yang baru saja ya Allah, berikan perjanjian yang terbaik kepadamu ya Rabb. Maka jadikanlah keluarga mereka keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah dan warahmah. Ada ketentraman dalam rumah tangganya karena cinta kepadamu. Ada kasih dan sayang dalam rumah tangganya karena tumbuh dan berkembang kasih dan sayang kepadamu. Dan Engkau kelak menitipkan kepada mereka anak yang senantiasa mengembirakan, membahagiakan mereka, yang akan menjadi pelanjut yang terbaik generasi muslim ya Allah. Maka jadikanlah anak ini anak yang soleh dan soleha ya Allah ya Rabb. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kesetiaan kami kepadamu, kesetiaan kami kepada suami kami, kesetiaan kami kepada istri kami ya Allah,
Bersamai kami semua ya Allah, tidak hanya di dunia, tapi bersamai kami pula juga ya Allah, di surgamu nanti ya Allah. Maka ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baiknya keadaan. Ya Allah, ya Rabb, di antara kami ada orang tuanya yang sudah meninggal. Berikan kepada mereka pahala yang terbaik, terima pahalanya, ampuni segala dosanya ya Rabb. Alimul ghaibi wasyahada, Kau Maha menguasai yang gaib, Kau Maha menguasai apa yang tersembunyi dalam diri kami. Ya Allah, ya Rabb, terima amal perbuatan dari setiap kedua orang tua kami yang sudah meninggal. Kami menjadi sebaik-baiknya saksi sebagaimana besar pengorbanan beliau kepada kami. Maka ya Allah, bersamai kami di surgamu kelak nanti ya Allah. Di antara kami ada yang orang tuanya masih hidup, maka ya Allah, mampukan kami untuk membahagiakan mereka. Jangan sampai kami meneteskan air mata luka bagi dirinya ya Allah. Mampukan kami untuk memberikan air mata haru bahagia bagi dirinya. Mampukan kami untuk menghantarkan orang tua kami kepada tanah suci-Mu ya Rabb, umroh bersama mereka, haji bersama mereka ya Allah. Mampukan kami untuk membahagiakan mereka ya Rabb sebelum semua terlambat. Jangan jadikan kami orang yang menyesal. Kami berkumpul pada malam hari ini ya Allah, kami mengharapkan hidayah dari-Mu dan rahmat dari-Mu. Maka muliakan kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Waktu semakin berlalu, semakin cepat. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan jadikan kami orang yang senantiasa melalaikan waktu. Jadikan kami orang yang senantiasa ingat untuk senantiasa beribadah kepadamu. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Kami bersyukur, kami mampu mengadakan acara yang mewah seperti ini. Kami mampu mengundang banyak orang untuk kemudian kami berbagi kebahagiaan bersama mereka. Ya Allah, ya Rabb, setiap pengorbanan yang kami lakukan sampai dengan hari ini hanya karena cinta kepadamu ya Rabb. Hanya karena mengharap ridho dari-Mu ya Rabb. Maka ya Allah, berikan kami ganti yang terbaik dari setiap pengorbanan dan perjuangan yang kami lakukan ya Allah. Wama indallahi khairu wa sungguhnya balasan di sisi-Mu itu lebih baik dan lebih kekal ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami semua yang berkumpul pada malam hari ini, termasuk pasangan yang baru saja menikah, limpahkan rezeki yang terbaik sebagaimana Engkau menurunkan air yang ada di langit kemudian menetes ke bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang terus berkembang ya Allah. Maka berikan rezeki yang terbaik bagi kami semua ya Rabb. Selesaikan permasalahan-permasalahan kami ya Allah. Kami bergantung kepadamu. Ya karena budu ya karena stain. Kami hanya berharap mohon pertolongan kepadamu ya Allah ya Rabb. Dan kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Ya karena budu wa ya karena stain. Ya karena budu wa ya karena stain ya Allah. Kami hanya berharap kepadamu ya Allah ya Rabb untuk Engkau senantiasa membantu kami. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Jangan jadikan kami orang yang miskin, miskin hartanya, miskin ilmunya, miskin amal solehnya. Tapi jadikan kami orang yang kaya, kaya akan ilmu yang bermanfaat, kaya akan amal solehnya, kaya akan kebermanfaatan dalam hartanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari siksa kuburmu. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Aku berlindung dari azab kuburmu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghindari kesalahan tersebut dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang terbaik dari malam hari ini, yaitu Allah senantiasa menghadirkan malaikat dalam majelis ilmu. Maka ketika kita berkumpul pada malam hari ini, Allah turunkan malam malaikat sebelum ditutupnya majelis ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa dari yang terucap dari lisan kita. Sudah lagi di majelis ilmu, hujan, kemudian walimatul urs, wah ini luar biasa. Insya Allah, brother and sister fillah, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan yang terbaik buat pasangan yang dicintai oleh kita semua, Kang Dwika dan Teh Dini, mudah-mudahan menjadi pasangan yang langgeng terus, tidak hanya di dunia, romantismenya berlanjut nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah berikan titipkan rezeki yang terbaik, yaitu anak yang senantiasa didamba-dambakan. Mudah-mudahan sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, nasihat buat pribadi terutama dan juga buat kita semua. Kalau Kang Dwika main di Bandung, silakan berkunjung ke rumah saya 24 jam, rumah saya senantiasa terbuka buat siapapun. Dan WhatsApp saya juga senantiasa bisa diakses oleh siapapun. Di Instagram, maka silakan kalau ada yang ingin diskusikan, curhat ibu-ibu, mangga gitu ya. Insya Allah saya juga siap untuk memenuhi panggilan ibu-ibu semua. Tidak usah mikirkan perkara yang lain-lainnya Bu. Insya Allah saya juga datang ke wilayah Tasikmalaya, saya datang, Garut saya datang, Tangerang saya datang, Blora datang, Surabaya datang, Majalengka insya Allah saya juga siap datang. Sebulan sekali membangkitkan semangat pemuda, insya Allah kedepannya saya siap. Mumpung hirup keneh Bu. Karena cek rencangan abdi mah upami soleh teuing teh tereh maot tak biasanya kita cenah mah. Astagfirullahaladzim, cek aku teh baiklah. Hari mautna husnul khotimah Pak ya. Insyaallah semangat. Mudah-mudahan doa yang terbaik juga buat anak-anak kita yang sudah punya anak, mudah-mudahan yang punya cucu gitu ya. Mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang soleh dan soleha insyaallah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Pertama saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangannya. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan pemakluman dari ibu-ibu dan bapak semua. Dan mudah-mudahan dimaafkan segala kekurangan saya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Kalaupun tidak di dunia ini, kita dipertemukan kembali di surganya nanti insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.